Dimanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu, kemanapun ada bayanganmu, kekasihku. Ku menangis, menangisku karena rindu. Ku bersedih, sedihku karena rindu. Ku merana, meranaku karena rindu. Ku berduka, berdukaku karena rindu. Aku rindu padamu. Rindu hanya satu, rindu hanya padamu. Rindu kepada Allah, ingin selalu bersama Allah dimanapun kita berada. Hendaklah kita selalu merindukannya, ingin selalu bersamanya, selalu mengingatnya. Itulah kerinduan kita yang sesungguhnya, yang harus kita rindukan. Merindu karena Allah, merindu untuk Allah, mencintai untuk Allah. Semoga kita termasuk terpilih menjadi para kekasih Allah, golongan-golongan orang yang selalu merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berzikir kepada Allah, selalu ingin bersama Allah, selalu merasa bersama Allah, diawasi, dilihat, dipandang, melihat dan memandang bersama Allah. Semoga kita terpilih menjadi hamba-Nya yang selalu dikasihi dan disayanginya, dan selalu mengingatnya dimanapun kita berada. Semoga kita menjadi hamba pilihan yang selalu mencintainya, yang selalu ingin bersamanya dan dapat bersamanya, istiqomah menjalankan perintah-perintahnya, dan senang bahagia menjalankan perintahnya, dan akan merasa sedih apabila tidak mampu, tidak bisa, atau tertinggal dalam melaksanakan perintahnya, dan akan sedih apabila kita terdapat atau dapat melakukan suatu larangan-larangannya, baik kecil maupun besar. Semoga kita diberi kekuatan untuk menghindari semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu ditunjuk, dibimbing, dituntun ke jalannya. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itulah tujuan hidup kita, adalah hanya untuk Allah. Bukankah kita telah berikrar di dalam solat kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, solatku, ibadahku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Berbahagialah kita
apabila kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan ketahuilah, rezeki yang paling baik itu dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apabila kita bisa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa menyebut nama Allah, bisa berzikir mengingat Allah, bisa sholat, bisa bersolawat, bisa membaca Al-Quran, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, melaksanakan kebaikan-kebaikan. Itulah rezeki yang sesungguhnya apabila kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah rezeki yang baik. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur dan termasuk golongan-golongan orang yang muqarrabin, orang yang selalu bersama Allah, orang yang dekat dengan Allah. Itulah golongan muqarrabin, golongan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dapat menjadi ahlullah, ahluz zikri, yang selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Cintailah Allah karena Allah. La haula wala quwata illa billah. Apapun yang kita lakukan, tidak lain tujuannya hanyalah untuk Allah semata. Berusaha, bekerja, apapun aktivitas kita, hanyalah untuk Allah semata. Ilahi, ilahi, anta maksudi. Ya Tuhanku, Engkaulah yang kumaksud, Engkaulah yang kutuju. Tak ada yang lain yang kutuju selain dirimu. Yuhyi wa yumit. Engkaulah yang menghidupkan dan mematikanku. Engkaulah tempat kami bersandar, tempat kami berserah diri. Allah al-Wakil, ya Wakil, ya Wakil. Rabbana tawakkalna ilaika, fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Semoga kita hanya bertawakal kepada Allah saja, karena Allah yang maha mengurusi semuanya, akan mencukupi semuanya. Semua kebutuhan kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita meraihnya, menggapainya dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepadanya, berusaha sekuat mungkin dengan tawakal dari awal sampai selesainya, selalu menyerahkan semua pekerjaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mulai kita bekerja sampai terakhir kita bekerja. Itulah tawakal yang sebenarnya. Kita tidak merasa kita mempunyai kekuatan kecuali kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merasa punya kemampuan kecuali kemampuan bersama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah kita tidak bisa apa-apa. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya diri saya pribadi dan para pendengar, para pencinta, muhibbin rahimakumullah. Salawat dan salam kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habibullah, yang telah memberikan petunjuk wasilah pada kita sehingga kita dapat mengenal Islam, mengenal iman, mengenal tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui guru-guru kita yang mulia, para masyayikh, para syekh, sehingga kita bisa dapat mengenal Allah. Kalau tidak ada guru kita, apalah artinya diri kita ini? Sungguh kita sangat memerlukan seorang pembimbing yang dapat mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, hendaklah kamu selalu bersama Allah. Apabila kamu belum dapat bersama Allah, hendaklah kamu bersama orang yang telah bersama Allah. Dialah yang akan menunjukkanmu kepada Allah. Maka kita hendaklah mewajibkan diri kita sendiri untuk mencari guru yang bisa mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati dan meridhoi kita semua, para guru kita, kaum muslimin dan muslimat, para masyayikh, para habaib, para ulama yang telah menyampaikan risalah dari Rasulullah SAW
yang merupakan rahmatan lil alamin, dan kita menjadi hamba Allah yang betul-betul dapat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala setiap saatnya, setiap waktunya, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmatnya, kalau kita mau menghitungnya tidaklah akan mampu kita menghitungnya. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.